Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kondisi yang berubah dan sesuatu yang terjadi di negeri bangsa ini, mari kita terus pusat pada firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan bagi kita. Itu sebabnya mari kita menyiapkan hati kita dan kita berdoa, mohon anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, Allah yang baik, sumber segala kekuatan, ilham dan inspirasi, pengertian dan pengetahuan, dalam kondisi yang berubah dan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah negeri dan bangsa ini, kami rindu mendapatkan kekuatan baru, pengharapan baru, iman yang baru, dan sukacita yang baru memenuhi hati dan pikiran kami. Oleh sebab Tuhan, pada saat ini dalam kerinduan yang amat dalam, kami mau mendengar suara Tuhan untuk mengarahkan dan mengendalikan kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap tenang di dalam Engkau dan berjalan di dalam Engkau. Oleh sebab Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap mendengar. Maka damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal dan pemikiran manusia mengawali hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kaya dalam Tuhan, Allah hadir dan Ia peduli untuk kita. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab aku Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Saudara-saudara, Allah hadir dan peduli bagi kita. Tetapi sekarang, hari ini sangat ditekankan oleh Yesaya. Dalam Yesaya sangat banyak disebutkan, bahkan 15 kali disebutkan. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan, yang membentuk, kemudian yang menebus dan memanggil engkau dengan namamu. Ini adalah sebuah panggilan pribadi. Engkau itu kepunyaanku. Ya, saudara itu bukan milik saudara sendiri, tetapi saudara juga adalah milik Allah, dan Allah mengenal saudara secara pribadi. Dalam pasal 42 berakhir dengan kesedihan Allah atas umatnya. Mengapa? Karena umatnya tidak menginsafi akan kasih Allah, akan panggilan Allah, akan kehadiran Allah. Tetapi dalam pasal 43 Allah berfirman bahwa kendati bangsa itu, umat itu sifatnya kurang menyambut dan kurang menghargai kasihnya, panggilannya, kehadirannya, Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka, membawa mereka kembali dari kesengsaraan, dari penderitaan, khususnya dari masa pembuangan, dan memulihkan mereka. Allah akan mencurahkan kasihnya kepada umatnya, bukan murka. Maka dunia akan mengetahui bahwa Allah saja yang telah melakukan hal itu. Kelepasan yang Allah berikan bersifat anugerah. Kalau berbicara tentang anugerah itu, bukan siapa saya, tetapi siapa Allah. Siapa Allah, bukan siapa saya. Allah menciptakan umatnya, saudara dan saya. Kita ini istimewa dan berharga baginya. Allah menebus dan Allah memanggil umatnya, saudara, dengan nama untuk menjadi umat kepunyaannya. Allah melindungi umatnya dalam masa kesukaran. Pada saat ini, dalam masa kesukaran corona juga Allah menjaga dan melindungi saudara. Dalam masa yang bergejolak, masalah yang banyak perubahan-perubahan ini, dalam segala kesukaran, dalam segala bidang, Allah tetap akan menjaga saudara. Kita juga penting bagi Allah. Kalau kita mengaku bahwa Allah milik kita, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang akan mendatangkan penghinaan terhadapnya, mengabaikan atau menyangkal dia. Ya, apabila engkau menyeberang melalui air, Allah akan menyertaimu. Melalui sungai-sungai tidak akan dihanyutkan. Berjalan melalui api
tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membawa engkau. Ini adalah wujud daripada jaminan Allah bagi umatnya. Ya, melalui sungai-sungai kesulitan bisa membawa saudara tenggelam, tapi juga bisa mendorong saudara untuk menjadi lebih kuat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, benar, jika saudara berjalan dengan kekuatan sendiri, lebih besar kemungkinan saudara akan tenggelam. Kalau saudara mengundang Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan saudara, Allah akan melindungi saudara. Mengapa? Karena saudara berharga, karena saudara mulia. Dari semua itu Allah mengasihi saudara. Sebab apa? Sebab Dia yang menciptakan, Dia yang membentuk, Dia yang menjadikan. Itu sebabnya Daud menyaksikan akan kehadiran Allah, kepedulian Allah di dalam kehidupannya. Yang penting bukan kita bertemu, melainkan dengan siapa kita bertemu. Yang penting bukan kita berkumpul, bersekutu, tetapi dengan siapa kita berkumpul. Yang penting bukan kemana kita pergi, melainkan dengan siapa kita pergi. Baik melewati padang rumput yang hijau dengan air yang tenang, maupun lembah kekelaman, yang penting adalah engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang membimbing aku. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, kita berharga. Mengapa? Karena kita berharga, karena kita adalah milik Allah dan hidup untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita berharga, itu sebabnya Tuhan akan mengubah keadaan kita dari kutuk menjadi berkat. Kita berharga, itu sebabnya Tuhan akan mengubah tangisan kita menjadi sorak-sorai. Kita berharga, mengapa? Karena Tuhan akan mengubah kedukaan kita akan berubah menjadi sukacita. Ya, kita berharga untuk memberitakan kemaksuran Tuhan dan untuk menghadirkan kerajaan-Nya. Kita berharga karena kita hidup di dalam kesatuan dan kerukunan supaya kita menjadi berkat. Ada 3 alasan mengapa umat Allah tidak perlu takut. Pertama, karena Allah telah menebus kita. Kasih Allah terbesar dinyatakan kepada kita. Allah yang berinisiatif menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan memanggil kita dengan nama. Ya, Allah mengenal kita melalui nama. Syekh Budidoyo, ribuan nama, bahkan jutaan nama, bahkan miliaran nama. Tapi Tuhan mengenal nama pribadi Syekh Budidoyo. Ya, Allah mengenal kita masing-masing. Ada berapa miliar nama yang harus diingat Allah, tapi Allah tahu nama kita masing-masing. Allah memanggil saudara. Apa yang saudara dengar? Kata ini kepunyaan Allah. Aku ini milik Allah. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi bagi kita untuk takut yang berkelebihan, yang membuat saudara dan saya panik, yang membuat saudara cemas, yang membuat saudara hilang akal, yang membuat saudara menjadi putus asa. Kita milik Allah. Dia yang memelihara hidup kita. Jika ada masalah yang terjadi, perubahan-perubahan dan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah negeri dan bangsa ini, khususnya di virus corona yang begitu mencemaskan, juga demam berdarah yang banyak menimpa manusia. Biarlah Allah campur tangan untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dikuatkan untuk menghadapi masalah ini. Kalau dunia membawa berita yang menakutkan, maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Allah memiliki kita dan kita berada selalu dalam perlindungannya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia boleh berubah karena sesuatu berubah, dan dunia boleh berubah karena sesuatu yang terjadi. Tapi di dalam suatu perubahan itu, di dalam sesuatu yang terjadi itu, yang membuat manusia banyak mengalami kepanikan, ketakutan dan kecemasan, bahkan hilang akal dan keputusasaan. Tapi kita sebagai umat Allah
tetap boleh percaya dan mempercayakan Tuhan, karena Allah adalah Allah yang hadir dan Allah yang peduli, dan Dia bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dalam masa perenungan ini, dalam minggu ini, mari kita menikmati perjumpaan dan persekutuan dengan Dia. Bukan dengan siapa kita bertemu, tapi yang penting dengan siapa kita bersekutu, bertumbuh di dalam Dia. Inilah kekuatan kita dan penghiburan kita di dalam masa-masa yang sukar ini. Yakin dan percayalah, engkau boleh percaya dan mempercayakan pada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan dan segala sumber segala anugerah, karena anugerahnya cukup bagi saudara. Amin. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Tuhan, terima kasih di tengah-tengah dunia yang sedang berubah dan sesuatu yang sedang terjadi, yang banyak membuat orang putus asa, hilang akal, pengharapan, kegembiraan dan sukacita, bahkan pengharapan. Pada saat ini kami umat-Mu datang menghampiri hadirat Tuhan. Mohon anugerah belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk terus menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, bahkan menyertai dan memimpin dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau terus yang memberikan penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan bagi umat-Mu. Jauhkan pada niat si jahat, daripada rencana-rencana si jahat, daripada sakit penyakit. Tapi biarlah kami semua umat-Mu merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya kami mendapatkan kekuatan, perlepasan dan pembebasan, kesehatan yang daripada Allah sendiri. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan dan Allah yang merawat, dan dialah Allah yang menjagai, melindungi dan merawat kami di dalam Kristus, Tabib yang agung. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.